Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk adik-adik semua. Hari ini sehat-sehat semua? Alhamdulillah, sehat Ibu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Sebelum memulai pelajaran, saya akan mengabsen ya adik-adik sekalian. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Nihil Ibu, masuk semua. Alhamdulillah sehat-sehat semua kalau begitu ya. Ya, adik-adik semua saat ini meski pandemi harus tetap melakukan protokol kesehatan ya. Jangan lupa memakai masker jika pergi keluar. Jangan lupa cuci tangan juga setelah memegang benda-benda di luar, terutama memegang uang. Oke? Ya, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya juga kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin salah satu adik-adik untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai bahan makanan, susu, dan hasil olahnya. Hari ini kita melakukan praktek ya, cara pemeriksaan susu. Nah, jadi sebelumnya Ibu telah menyampaikan handout dan LKPD kepada adik-adik semua. Sudah dibaca atau belum? Sudah, Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Jadi sebelumnya Ibu akan menyampaikan ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebentar, saya akan share screen. Apa sudah bisa terlihat? Sudah, Ibu. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik ini mampu menentukan alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan kualitas susu sesuai prosedur secara bertanggung jawab dan disiplin. Kemudian yang kedua, adik-adik semua diharapkan mampu menentukan jenis susu dan hasil olahannya. Apa yang akan dipakai dalam pemeriksaan kualitas susu sesuai prosedur juga. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu melakukan pemeriksaan kualitas susu secara baik dan sesuai ketentuan. Jadi sebelumnya Ibu akan menjelaskan ya untuk merefresh kembali materi tentang susu sebelumnya. Jadi susu adalah barang cair hasil perahan dari hewan menyusui. Ada sapi, kambing, kerbau, unta, domba, dan keledai. Susu ini dan hasil olahannya ini sebagai bahan makanan yang bergizi tinggi, dianggap sebagai makanan yang bergizi tinggi karena susu mempunyai komposisi zat gizi yang sangat lengkap untuk mencukupi kebutuhan proses metabolisme dalam tubuh. Dalam susu mengandung kaseinnya yang baik untuk pencernaan dalam tubuh. Kemudian susu itu ada berbagai jenis. Ada yang pertama homogenous milk atau susu homogenasi. Kemudian ada susu UHT atau ultra high temperature. Kemudian ada fresh milk, susu full cream, susu bubuk, susu pasteurisasi. Ada juga susu kental manis seperti yang ada di bawah ini gambarnya ya. Ini dari berbagai merek susu yang ada di Indonesia nih. Yang pertama ada fresh milk atau susu sapi murni ya. Ini dari brand Greenfield. Kemudian ada Diamond Milk. Ini brand Diamond ya. Terus kemudian ada susu bubuk yang sangat terkenal nih di Indonesia. Ada susu apa ini namanya? Denko. Ya benar. Kemudian susu kental manis juga. Mereknya ada banyak ya brandnya. Ada Frisian Flag, ada Indomie dan lain sebagainya. Kemudian apa sih bedanya dari jenis-jenis susu ini? Karakteristiknya apa sih perbedaan dari satu dengan yang lain? Ya, jadi karakteristik susu ini, yang pertama yang homogenasi ini memiliki percikan lemak susu yang disebar merata pada cairan. Jadi susu homogenasi ini memiliki kandungan susu dan lemak.
Karena itu, susu homogenasi perlu disimpan dalam lemari pendingin agar lemaknya tidak mudah rusak. Ketika susu homogenasi ini disimpan dalam ruangan yang panas, biasanya lemaknya itu akan mudah rusak, apalagi terkena udara luar, lemaknya itu akan mudah rusak. Seperti itu. Jadi, perlu disimpan dalam lemari pendingin. Kemudian ada susu UHT. Susu UHT itu lebih tahan lama, sekitar 10 bulan. Tak perlu disimpan di lemari pendingin karena susu UHT ini diproses secara steril dengan suhu 135 sampai 145 derajat Celcius dalam waktu singkat. Gunanya apa? Untuk membunuh mikroorganisme dan mencegah kerusakan nilai gizi pada susu. Jadi susu UHT ini setelah diproses dengan suhu tinggi, kemudian langsung dikemas dengan namanya Ultratech Pack kalau tidak salah ya. Jadi kemasannya itu kedap udara. Jadi susunya meski tidak ditaruh di lemari pendingin, susunya akan tetap baik kualitasnya seperti itu. Kemudian ada fresh milk atau susu segar, tidak mengandung tambahan air, bahan tambahan pangan dan antibiotik lainnya. Jadi susu ini belum mengalami perubahan warna, bau serta kekentalan dari susu segar asli dari sapi tersebut atau kambing atau yang lain ya, susu hewan mamalia yang lain. Kemudian ada susu skim atau susu segar yang tertinggal setelah kandungan keringnya diambil sebagian. Jadi susu skim ini merupakan sama-sama fresh milk, cuma kandungan keringnya sudah diambil sebagian atau seluruhnya. Jadi kandungan gizinya sama dengan susu segar, kecuali lemak dan vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian ada susu bubuk. Susu bubuk ini berbentuk bubuk atau serbuk semacam tepung ya, seperti susu Denko yang sudah banyak kalian tahu. Nah, susu kering atau biasa disebut susu, ya lumrahnya di sini disebutnya susu Denko gitu ya. Jadi susu ini kadar airnya sangat minim, cuma sekitar 9%. Nah, proses susu bubuk ini melalui proses yang panjang dan juga menggunakan alat-alat yang canggih untuk dapat langsung dari cair menjadi bubuk seperti itu. Jadi yang selanjutnya ada susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi ini merupakan susu segar yang mengalami proses pemanasan 72 derajat Celcius selama 15 detik dengan tujuan membunuh organisme merugikan. Jadi bedanya susu pasteurisasi sama susu UHT tadi, yang ini lebih cepat. Penyeterilan susunya itu lebih cepat dan lebih tinggi suhunya. Jadi meminimalisir sekali bakteri, virus, dan protozoa akan hinggap pada susu itu. Jadi pasteurisasi ini menghambat pertumbuhan spora tapi tidak mematikan sporanya, terutama spora bakteri yang bersifat termoresisten atau tahan terhadap suhu tinggi. Seperti itu. Kemudian hasil olahan susu, ada berbagai jenis ya. Ini saya paparkan ada 5 jenis. Jadi ada keju, mentega, yogurt, permen, dan es krim. Coba saya tanya kepada adik-adik sekalian, hasil olahan susu apa lagi sih yang nggak ada di paparan ibu ini sekarang? Contohnya apa? Coba ada yang bisa menjawab? Yang familiar ya kelima itu sih Bu, menurut saya. Cuman lagi ini ada apa namanya? Biasanya susu itu digunakan sebagai campuran dalam pembuatan kue dan roti ataupun cake seperti itu, Ibu. Ya, benar ya. Jadi yang lumrah ada di Indonesia, apalagi di lingkungan kalian ya, di lingkungan adik-adik. Ini ada keju. Keju itu pun memiliki berbagai jenis ya, jadi berbagai jenis teknik dan cara pembuatannya, cara pengolahan susunya berbeda-beda. Kemudian ada mentega, kemudian ada yogurt yang sekarang juga sudah banyak ya, yogurtnya itu dicampuri perisa macam-macam, ada yang rasa stroberi untuk meningkatkan rasa dan menarik minat para konsumen juga ya kan untuk membelinya. Kemudian permen ya sangat suka, adik-adik pada suka permen juga kan? Iya. Ya, kemudian es krim juga seperti itu. Jadi itu
sedikit materi yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya, Ibu akan coba menyampaikan LKPD yang sudah Ibu berikan sebelumnya ya. Apakah ada yang kurang dimengerti dari LKPD yang Ibu berikan sebelumnya? Apa mungkin Ibu akan jelaskan saja? Kurang lebih saya sudah paham sih Bu untuk LKPD-nya, cuman bisa dijelaskan kembali untuk teknik pengisiannya. Baik. Jadi bisa terlihat. Jadi nanti di LKPD ini tujuan pembelajaran sudah bisa dilihat. Tadi juga dijelaskan Kemudian ini di rencana penyelesaian tugasnya nih. Yang pertama, menentukan alat yang digunakan dalam pemeriksaan kualitas susu dan hasil olahannya. Jadi ini dilakukan oleh kelompok masing-masing. Jadi sudah dipersiapkan ya alat yang mau digunakan hari ini apa, kemudian bahan-bahan yang mau digunakan apa, sudah disiapkan, oke? Kemudian nanti kalian melakukan pemeriksaan kualitas susu dan hasil olahannya bersama anggota kelompoknya. Kemudian konsultasi guru, kemarin sudah ada nih beberapa kelompok yang konsultasi terhadap saya mengenai bahan-bahan yang akan digunakan. Bagus ya, kalian semua bagus. Kemudian sebentar lagi kita akan melaksanakan pemeriksaan susu, kemudian akan saya beri waktu, kemudian kalian akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Seperti itu, nanti di ending kalian akan menyampaikan kesimpulannya ya terhadap teman-teman yang lain. Apa sudah bisa dipahami? Bisa Ibu, terima kasih atas penjelasan ulangnya. Baik. Ya, kemudian setelah itu silahkan adik-adik sekalian untuk membentuk kelompok, sudah ya? Silahkan berkumpul sesama kelompoknya, oke? Untuk koordinasi lebih lanjut, saya akan membahas di grup kelas saja ya Bu ya, untuk pembagian kelompoknya nanti akan kami kirimkan untuk nama-nama kelompok dan anggotanya. Oh baik, silahkan adik-adik melakukan praktik untuk memeriksa kualitas susu ini bersama kelompok yang ada, silahkan. Sebelumnya setelah itu silahkan adik-adik juga merancang laporan ya nantinya, merancang laporan yang akan ditampilkan untuk dibahas bersama dengan seisi kelas. Jadi saya kira-kira cukup selama 2 jam. Insya Allah cukup Ibu. Baik. Kebetulan saat ini kelompok kalian udah bersama kalian masing-masing ya. Jadi kan ada yang rumahnya dekat, jadi sudah berkumpul di salah satu tempat untuk melakukan praktek ya. Baik, bagus kalau seperti itu. Ya, silahkan saya beri waktu 2 jam untuk melakukan praktek pemeriksaan kualitas susu. Jika ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan kepada saya. Persilahkan ya, saya kasih waktu. Nanti kita balik lagi ke link yang sama, oke? Baik, Ibu. Baik.
Baik, semua sudah berkumpul ya di link ini lagi. Nah, baik, sekarang silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil praktik yang telah dilakukan. Dimulai dari kelompok pertama. Terima kasih kelompok pertama. Kemudian silahkan kelompok kedua. Baik, terima kasih kelompok kedua. Bagus ya. Kemudian silahkan dilanjut kelompok selanjutnya, kelompok terakhir ya. Baik, silahkan dipresentasikan hasil praktiknya. Baik, terima kasih kelompok ketiga. Jadi, masing-masing kelompok sudah maju dan mempresentasikan hasilnya ya. Kemudian masing-masing dari kelompok juga sudah menyampaikan kesimpulan yang ada. Jadi, cara mengecek kualitas susu yang baik adalah dengan cara, siapa yang bisa jawab? Baik, bagus, seperti itu. Sudah baik ya, hari ini saya sudah bisa melihat proses cara kalian mengecek kualitas susu dengan baik. Kemudian saya sudah menerima juga laporan kalian ya, nantinya saya akan nilai. Terima kasih kepada para peserta didik ya, yang bisa berkumpul sesama di suatu tempat, tetap menjaga protokol kesehatan. Baik. Jadi untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang bahan makanan, tentang telur dan hasil olahannya, oke? Baik Ibu. Ada yang ditanyakan dari hari ini? Untuk saya cukup sampai di sini. Mungkin apabila ada hal yang belum dipahami saya bisa bertanya Ibu di lain waktu. Baik, terima kasih ya semuanya sudah baik. Terima kasih, kalau begitu saya tutup dahulu kelas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bunga. Terima kasih.